Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, boleh untuk memulai kegiatan belajar ini dipersilakan untuk dipimpin doanya oleh sekolah. Belajar. Belum belajar, mari kita baca doa dalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Tujuan yang pertama, teman-teman semuanya atau para siswa mampu mengingat dan memahami kaitannya dengan pengertian permintaan dan juga penawaran beserta faktor-faktornya yang mempengaruhi hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Yang kedua, Bapak harap dalam pembelajaran ini para siswa semuanya mampu untuk menganalisis contoh nyata pada hukum permintaan dan penawaran yang ada di lingkungan sekitar kalian. Lalu yang ketiga, poinnya adalah mampu mengevaluasi dampak perubahan harga terhadap permintaan dan penawaran. Dan yang nomor 4, berharap siswa mampu menyajikan hasil analisis secara kreatif dan kolaboratif. Untuk pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang hukum permintaan dan juga hukum penawaran dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Harga tiba-tiba menjadi mahal, tiba-tiba menjadi murah. Kalau tiba-tiba barang tersebut ada dan tiba-tiba nggak ada, betul yang dikatakan Aura bahwa barang tersebut mempengaruhi harga. Kenapa bisa mempengaruhi harga? Karena dalam ekonomi itu ada yang disebut dengan hukum permintaan dan hukum penawaran. Perhatikan ke depan definisi dari keduanya. Permintaan merupakan keinginan membeli sesuatu barang dan jasa disertai kemampuan. Mau mampu tidak mampu itu disebut dengan keinginan atau permintaan. Contoh nyata seperti apa? Pada saat tahun ajaran baru di sekolah, maka orang-orang yang membeli pak sekolah, sepatu, kerudung, baju sekolah, atau apapun itu yang berhubungan dengan sekolah maka akan meningkat. Betul tak? Betul. Ya. Lalu ada penawaran. Penawaran merupakan sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Orang yang di pasar menawarkan barang tersebut kepada konsumen. Andai ke konsep awal, ada yang dinamakan dengan produsen, ada konsumen. Kelas 7 Bapak tanya, produsen itu adalah siapa? Orang yang memproduksi. Silakan kelas 8 jawab. Yang konsumen itu apa? Siapa konsumen? Orang yang mengkonsumsi. Betul. Produsen Tugasnya, masing-masing kelompok menganalisis contoh nyata di sekitar kalian. Misalnya di sana ada Bapak contoh, udah beri contoh Bapak ya, yang di lembar yang lainnya. Misalnya mana dicari? Harga cabai, harga buah. Nah, silakan kalian cari tahu, analisis, lalu tuangkan di dalam lembar yang Bapak siapkan. Yang warnanya kuning, ya, yang warnanya kuning. Masalah yang diambil apa? Setelah kita mengerjakan soal untuk diskusi kita hari ini, Bapak minta untuk satu kelompok maju ke depan menjelaskan hasil dari kerja kelompok. Silakan kelompok 2. Analisis permintaan dan penawaran beras. Nama kelompok
2, nama anggota kelompok Delia, Kira, Nanda, dan Kaima. Tanggal 6 Juni 2025. Masalah yang diamati. Tuliskan masalah yang ingin kalian analisis. Analisis contoh harga beras. Harga beras naik di pasaran. B. Analisis faktor permintaan. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang yang kalian pilih. Jumlah penduduk naik, pola konsumsi beras tinggi, dan pendapatan meningkat. C. Analisis faktor penawaran. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang yang kalian pilih. Cuaca buruk, biaya produksi tinggi, dan distribusi rendah. D. Dampak terhadap harga. Jelaskan bagaimana perubahan permintaan dan jualan mempengaruhi harga barang. Permintaan tinggi dan penawaran rendah menyebabkan harga beras naik. Kesimpulan, kenaikan harga beras dipengaruhi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Oke, baik, terima kasih. Kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Silakan untuk lembar kerja siswanya dikumpulkan di depan. Untuk itu, silakan pakai HP dan beres-beres. Kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.